Shalom, Bapak Ibu dan saudara. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, kita akan masih membahas sekali lagi tentang bagaimana orang Kristen menyikapi tentang makanan, vegetarian atau tidak, halal atau haram. Kenapa kekristenan tidak mengajarkan itu? Kenapa Alkitab memberi catatan yang begitu runtut tentang bagaimana sikap kita sebagai orang beriman? Oleh sebab itu, banyak orang yang mengutip ayat Alkitab sepotong, lalu hasilnya beda. Tapi saya menyarankan kita untuk mencermati Alkitab secara lengkap. Tidak hanya dari perjanjian lama, tapi juga sampai perjanjian baru. Bahkan kemarin kita bahas bahwa sejak zaman Nuh, memang orang diizinkan untuk makan daging. Saudara, saya berharap ini menjadikan kita lebih menghayati sabda Allah. Bahkan tidak hanya itu, kita bisa memahami bagaimana hidup dan kehidupan yang dikehendaki Tuhan. Semoga ini menjadi berkat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam penglihatan kepada Rasul Petrus, kita sudah membaca kemarin bahwa Yesus menyatakan semua makanan itu halal, termasuk binatang, dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 10 sampai dengan 15. Bahkan kita juga sudah membaca bahwa setelah banjir di zaman Nuh, Allah memberi izin kepada manusia untuk memakan daging. Kita juga sudah mencermati hal ini dalam Kejadian 9 ayat 1, 2, dan 3, terutama ayat 3. Allah tidak pernah mencabut izin ini. Sebaliknya, tidak ada yang salah juga kalau ada di antara kita yang vegetarian. Alkitab juga tidak memerintahkan kita hanya untuk makan daging, tapi sayuran, tumbuhan, daging juga boleh. Jadi tidak ada yang salah kalau yang makan daging, tidak ada yang keliru kalau yang berpantang dan vegetarian. Yang penting semuanya adalah harus dengan kesungguhan bagi kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, oleh sebab itu kita harus berdoa meminta bimbingan Tuhan terkait hal ini untuk apa yang kita terima. Apapun yang kita putuskan tetap dapat diterima oleh Allah selama kita bersyukur kepadanya karena telah menyediakan makanan itu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Jadi, demikian sabdanya. Jadi, entah kamu makan atau minum atau apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Jadi, entah kamu makan atau minum atau apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dengan ayat-ayat ini maka kita paham kalau begitu orang Kristen boleh makan daging, boleh juga tidak, tapi tidak boleh saling menjatuhkan dan tidak boleh saling menghakimi. Tapi yang paling penting adalah melakukan itu sebagai anugerah Allah, dan tentu kita mampu mengendalikan diri dan untuk kemuliaan Tuhan. Ini bagian yang terpenting. Oleh sebab itu, kita tidak lagi seperti dunia perjanjian lama di mana ada deretan yang halal dan haram. Ini yang harus dimakan, ini yang tidak. Tetapi diharapkan sebagai anak yang sudah diperbarui relasi kita dengan Allah di dalam Yesus Kristus,
Sebagai juru selamat, kita mampu untuk mengendalikan diri dan menata diri kita. Saudara tahu, bangsa berbeda-beda, karakternya tidak sama, iklimnya juga berbeda-beda, dan itu berpengaruh pada tubuh kita. Kita yang ada di Indonesia, mestinya kita juga tahu iklim di Indonesia, apa yang kita makan dan bagaimana kita bersikap terhadap makanan yang diberikan Tuhan itu. Kalau ini dilakukan, maka tidak ada lagi penghakiman. Tidak ada pelecehan, tidak ada menjatuhkan, tidak ada bilang orang lain lemah iman dan seterusnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, ada teman saya yang bertanya begini, kok di Kristen begitu ya? Kok enggak seperti di tempat kami ya? Kenapa? Ya, di tempat kami itu begini, di tempat kami itu begitu. Ini yang boleh dimakan, yang tidak. Bahkan doanya harus begini, begitu, dan seterusnya. Saya menjawab, ya enggak apa-apa toh. Kan ada pepatah, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Orang Jawa bilang, desa mawa cara, negara mawa toto. Jadi kalau keyakinan beda dan masing-masing punya cara dan aturan yang berbeda, sah, itu biasa saja. Nah kalau sama gimana? Biasa. Tapi tidak perlu saling menghakimi. Saya tidak akan menghakimi keyakinan atau agama lain. Keyakinan kok dihakimi? Gitu. Tapi di dalam Alkitab, saudara, memang jelas di dalam kitab itu bahwa yang penting di dalam kekristenan adalah relasi dengan Allah, tentang keselamatan, sikap kita terhadap Sang Juru Selamat. Itu yang paling penting. Bukan soal makanan dan minuman, bukan soal halal haram, bukan soal ini itu, bukan soal ritual ini itu. Itulah sebabnya di dalam Alkitab secara Kristiani, doa pun itu yang dipentingkan adalah relasi dengan Allah, bukan caranya. Enggak seperti yang lain, biasa toh, karena berbeda keyakinan ya berbeda, itu biasa saja. Ada satu ayat yang menarik, yaitu dari Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17 yang demikian sabdanya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Saya ulang baca ayat ini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Saudara, dari sini kita tahu kekristenan memang beda. Kita diajari untuk memiliki relasi dan kebenaran, dan kita tidak boleh ribet dengan aturan-aturan teknis yang jelimet. Itu inti dari ajaran kekristenan. Oleh sebab itu, sebagai hambanya, saya mengajak Bapak Ibu, mari kita jalani kehidupan. Yang penting upayakan untuk sehat, ya, dan yang sakit upayakan untuk tetap sehat, berjuang, dan berobat, dan memohon pada tuntunan Tuhan supaya kita punya semangat hidup. Dan yang paling penting di atas itu semua, mari kita jalani kehidupan dengan kebenaran, damai sejahtera, sukacita, dan keselamatan. Itulah yang penting. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Semoga Tuhan memberkati kami, sehingga kami mengerti hakikat Kristiani, yaitu keselamatan di dalam Yesus, bukan soal yang jelimet-jelimet, bukan soal makanan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita karena keselamatan dari Tuhan.
Semoga kami semua diberkati untuk lebih memahami tentang hal ini. Semoga yang masih kurang sehat diberkati untuk tetap punya semangat dan diberkati untuk sehat. Semoga kami saling menghargai, bahkan dengan orang yang berbeda agama sekalipun, karena kekristenan mengajarkan cinta kasih sejati. Terima kasih Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.